nasional referensi mungkin udah berapa? Enggak, kalau yang untuk Eropa Timur yang ini aja. Eropa Timur ini aja. Ceritanya gimana akhirnya bisa pilihannya ke makanan Eropa Timur? Awalnya gimana, Coach? Oke, jadi aku pertama bertemu ya ada dia kalau makanan sama kayak orang makanan demennya kayak nasi kebuli mulu ya. Kalau ini dia demen banget sama makanan Eropa Timur. Pertama gue itu kan agak susah tuh sama makanan ya, gue iseng-iseng coba. Nah, mulut kita yang kampung ini kan agak susah ya, suka sama makanan luar ya. Setelah dicoba kok enak lagi gitu ya, enak lagi. Nah akhirnya aku bergabung, aku ngobrol sama teman, udahlah kita join aja yuk gitu, kita cobain aja, siapa tahu kopi, siapa tahu ciki gitu. Jadi kita nggak tahu ciki bagus mudah-mudahan selalu makin serius ya akhirnya jadi gitu. Artinya awalnya dari Corbin nyoba dulu, cocok, akhirnya dilanjut seperti itu. Ya kan kita harus ketemu sama chefnya dulu dong ya, cari chefnya dulu sampai akhirnya semua menu yang dia kasih gak ada kita ngomong enggak gitu, oke semuanya. Makanya akhirnya kalau yang diharapkan indahnya kita baru buka hari ini setelah melewati day yang panjang. Karena kan satu outlet itu outlet pertama dan apakah tempat ini akan menjadi contoh buat tempat lain itu kan ada SOP-nya gitu. Jadi kalau aku bilang mah di kehidupan di perekonomian Indonesia saat ini udah jalan aja dulu deh, nggak usah pada gitu dulu. Apa aja sih menunya? Kalau boleh tahu menunya apa aja sih? Menunya Kebab juga, iya ada nasi ayam juga tetap ada. Terus kayak dia tuh bukan seafood ya, dia bukan seafood, jadi lebih banyak kayak kebab, pasti biryani. favorit Corbin? Aku nasi ayam lah tetap. Tetap ada ayamnya ya? Iya. Jadi sorry ya ini Favorit Corbin yang mana boleh tunjukin? Ini lah. Gitu ya? Oh siap. ini sama dessertnya yang paling suka ini. Tertarik buat masaknya juga nggak kok? Apa? Tertarik buat juga nggak, buat sendiri gitu? Iya ya sempat ngeliat, tapi mestinya ngeliatnya menunya banyak rempah kayak ayam. Nah kalau ini udah desain favorit gue gitu. Jadinya nggak berani banyak dessert terlalu banyak. Ya mudah-mudahan kalau restoran makin berkembang ya kita makin nambah lagi. Yang unik dari kuliner Balkan buat Corbin apa? Uniknya karena kalau aku pribadi ya, aku belum pernah, aku selalu pasti jualnya Indonesian food. Tapi kalau ini kita mencoba memberanikan dari Eropa. Lebih rempah apa lebih gimana sih? Dia rasanya itu lebih rempah sama gitu, dan bumbunya lebih berasa, lebih pas. Yang nggak jauh sama makan Indonesia juga kan rempahnya juga kuat juga gitu. Kok sempat ragu nggak sih kok ibaratnya mau buka bisnis F&B karena kan dolar ini kan makin melemah, makin kuat, rupiah makin melemah dan apalagi kan pertama kalinya buka masakan yang berbeda dengan sebelumnya, mungkin sempat ada keraguan nggak? Keraguan mah pasti ada lah di kehidupan di perekonomian kita sekarang ini kan pasti ada ragu, tapi aku yakin sih mudah-mudahan kayak pecinta kuliner atau pecinta makanan makin banyak gitu. Mau lu apapun itu selama makanan itu enak ya pasti kan ada aja yang peminatnya pasti ada gitu. Ini buka bisnis baru, benar trauma bisnis kemarin udah hilang ya Pak? Ya, sempat Ya itu akhirnya kita jadi lama ngobatin ini. Jadi ya mudah-mudahan yang ya bisa berjalan lancar gitu semuanya. Karena orang makanan itu ya orang beda-beda kan, setiap hari orang nggak bisa disuguhkan terus kan gitu. Dan di sini saya harus kasih menu utamanya juga yang ada nasinya gitu, karena ya orang Indonesia kita nih, saya salah satunya kalau nggak makan nasi satu hari oleng badannya. Ya gue yang kalau nggak makan nasi jadi ya biar makan nasi. Pertimbangan buka di Bekasi mungkin? Karena di ini areanya udah memang area makanan pertama. Terus yang kedua kos ya, kosnya itu masuk gitu. Udah nggak mau lagi bikin usaha yang modalnya kegedean, akhirnya nanti HPP-nya besar banget, kita balikin agak susah. Ya mudah-mudahan secara franchise nanti makin berkembang, makin banyak orang yang ada. Corbin kemarin kan sempat ada berita juga soal yang Corbin kena tipu segala macam. Nih untuk memilih partner lebih hati-hati, lebih gimana sih kok? Nah itu akhirnya setelah sekian lama
bener kali ini akhirnya. Gitu. Jadi nggak mau itulah ya, nggak mau apa berapa kerubuk untuk memilih partner. Artinya kehati-hatian itu yang bikin waktunya agak panjang juga ya, Kak? Iya. Ngobatinya berapa lama kok? Apa? Ngobatinya berapa lama? Ya nggak usah. Obat ini nggak sampai ditotok-totok lama gitu enggak. Tapi kalau gue tuh cuman gini, berteman dulu, tahu dulu gitu ya. Karena kan nggak mungkin gue yang lu gimana orangnya kan nggak mungkin. Tapi kalau kita dari berteman dulu tanpa ada rencana dulu kan enak. Jadi ya biar siapin di belakangnya dulu, baru ke depannya biar lebih bagus. Siapin di belakang tuh dalam arti kayak manajemennya dulu, mantapin. Tapi boleh ceritain yang soal rencana ini masjid nggak? Rencana yang bangun masjid boleh ceritain nggak? Oke. Mungkin progres bangun masjid seperti apa? Karena belum lama ini kan Iya. untuk melakukan batu pertama tuh. Progresnya udah ya 30% ya, 30% masih panjang. Kebetulan kan masjid dan rumah tahfiz ini berdekatan gitu. Jadi aku masih terus ya berdoa mudah-mudahan terus bisa cepat. Karena sekarang ini hujan berhenti itu yang terhentinya kadang-kadang karena hujan gitu. Dan rasa kerinduan saya untuk rumah tahfiz dan juga masjid ini nggak sabar gitu. Cuman kalau udah bergerubuk nanti malah bangunannya nggak bisa kokoh. Jadi saya santai aja. Tapi kalau dari saya sih udah menggebu-gebu banget gitu. Ya pengen cepat bisa sholat di sana langsung. Kemudian ada andil soal kayak bentuk bangunannya atau lokasi atau apa, mungkin ada saran langsung dari Koben? Kan dari sebelumnya kita bikin koordinnya dulu kan, gitu. Kita koordinnya dulu. Saya nggak suka ininya. Jadi sepengalaman kita selama kita milik orang muslim itu, pengalaman saya selama saya datang ke masjid, saya pengen mencoba mewujudkan itu rangkuman dari pikiran saya ke masjid yang mau saya lakukan, yang mau didirikan itu. Inspirasi dari Bang Ivan. Oh, Abang Ivan. Iya, dia masya Allah benar ya kalau ikut ya. Cuma kan sebelumnya memang waktu aku belum muslim kan aku juga udah ada muslim, udah ada sholat gitu. Cuma kalau sekarang ini baru pertama kali bangun masjid dan rumah tahfiz berdekatan. Jadi biar kita lahir ya tahfiz Quran yang semakin bagus. Itu bisa menampung berapa tahfiz Quran rencananya, Pak? 150 masih nggak pengen full banget gitu, jadinya nggak in-depth gitu. Saya pengennya 150 tapi mereka bisa khatam Qurannya bagus semuanya, dan mereka kan tinggal di sana kan. Jadi kecil sedikit aja tapi mereka bisa jadi orang sukses, bisa jadi siapa tahu nantinya mereka bisa jadi ustaz besar, kiai besar, dan ada dari mereka nanti ya insya Allah kalau ada rezekinya mereka juga bisa lanjut lagi ke Madinah gitu ya. Mereka bisa melanjutkan itu semua ya, semuanya nanti Allah yang atur. Tapi setiap hari monitor terus tuh, Kak? Apa? Setiap hari monitor terus Oh, progres? nggak monitor lagi, pas setiap hari lagi. Per 2 jam gue mau ngeliatin ini apa yang lagi dikerjakan, apa yang lagi dikerjakan. Karena kalau udah jadi, terus kita mau bongkar kan lebih susah kan? Kendalanya apa sih, Kak, biasanya? Apa? Kendalanya apa yang paling? Di cuaca doang sih, lebih di cuaca kalau sekarang. Tapi saya udah tahap survei rubin, survei warna gitu. Tapi warna udah saya sepakati, udah nggak ada warna lain kecuali putih ya. Udah saya sepakati gitu. Terus yang kedua saya survei karpet. Terus di tempat tahfiz kan saya harus lihatin tempat buat mereka tinggal juga harus yang layak. Biasanya ada teman-teman yang pengen ikut bantu segala macam gitu? Kalau aku tidak ada yang langsung ke orang-orang yang lu gini enggak. Saya upload yang memang mau sedekah ya silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, insya Allah ada rezeki. Insya Allah ada jalannya lah. Sampai sekarang sih alhamdulillah masih berjalan. Iya. Kapan gitu? Wah, abang-abangnya lebih parah kan dia 3 bulan. Gue bilang wah jangan sampai reot. Gue bilang apa-apa dalam hati gue gitu. Ke 5 bulan juga gue tungguin deh, 5 bulan nggak apa-apa. Bisa Pak 3 bulan ya ini bisa lah. Tapi gimana nih kekuatannya gitu. Jadi saya santai aja dulu. Jadi kayak lagi hujan ini saya bilang jangan dipaksakan, break dulu. Berarti kemungkinan akhir tahun udah Insya Allah
dia udah terus naik, jadi saya udah mulai survei UIN, terus mimbarnya, toahnya. Jadi saya satu-satu aja. Hari ini survei ke tempat keramik, yaitu dulu ada yang cocok, misalnya cuma berapa meter doang, masa belang, ya kan? Jadi ajarin lagi, ntar ada kasih contoh lagi minggu depan. Tapi saya ada deadline, kalau di tanggal segini belum ada, saya tentukan yang udah saya tentukan yang mana. Bikin senang jalaninnya salah satu dari semua rangkaian pembangunan ini yang menurut saya itu bikin senang hati itu proses apa tuh? Prosesnya itu yang bikin senang hati itu cuman satu yang senangnya itu ketika saya lagi ngobrol apa lagi saya akan sholat pertama itu. Jadi itu yang saya pikir nanti gue pasti akan terharu atau enggak ya, gue akan jadi ada rasa itu gitu. Kan walaupun kita nanti sholat pertama tapi kan kita udah rapiin karpet, kita udah nginjek duluan gitu. Jadi saya cuma gini kayak nggak nyangka gitu, tapi Allah kasih ya, dikasih cepet aja gitu, dikasih terus. Kalau supporter kayak Igun seperti apa? Kalau proyek sekarang Kita berdua saling support sama Ibu, dia lagi ada satu project, aku juga support dia gitu. Dan obrolan dan bercandaan kita juga udah beda lagi gitu, lebih ke pembangunan, terus agenda-agenda yang mau dia lakukan lagi itu apa. Jadi makanya ya supportnya dari sisi situ gitu, lu ngapain ini, oh iya gua ada kenalan nih gitu. Jadi dari situ Rencana kurban tahun ini mungkin apa? Boleh di-spill nggak rencana kurban? ada, tapi ada lagi satu tempat. Ntar saya takutnya nggak jadi pahala nanti aja gitu. Jadi kemarin sendiri jadi sampai itu sapi sampai di close up udah banyak banget dia gambarnya. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan ini saya memberikan kurban di tempat sesuatu. kalau untuk rencana haji kok Mbak, boleh bahas nggak soal haji, rencana haji kapan? Masih insya Allah rencana haji masih tahun depan ya, jadi nggak tahun ini, cuman karena kalau tahun ini kan kita persiapan dulu dan kepinginnya nggak mau berapa bubuk gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan proses hajinya bisa lancar gitu, mudah-mudahan nanti sampai. Ini persiapan untuk haji tahun depan gimana? Masih panjang, saya masih belajar surat pendek, belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, itu masih panjang. Dan yang mudah-mudahan ketika nanti proses haji nanti ya saya semakin mantap lagi, makin istiqomah lagi, dan makin banyak hafalan surat-suratnya jadi lebih banyak lagi. Kurbannya berapa mas? Mungkin Sapi aja. Sapi aja. Berapa ya? Apa? Jadi berapa sapi? Ya makanya saya bilang mudah-mudahan tepat sasaran. Kayak kemarin, alhamdulillah kemarin itu dapat 15 kampung tuh. Gitu. Dan ini ya mudah-mudahan tepat sasaran lagi. Di dekat-dekat masjid yang dibangun apa gimana kok? Iya, seputaran sih. Kan aku lihat di postingan travel katanya bulan depan mau umroh. Itu benar. Bulan depan minggu. Iya. Dan umroh itu nantinya bakal jadi tempat belajar korban juga nggak untuk persiapan haji tahun depan gitu. Iya, setiap umroh menjadi satu pembelajaran buat saya untuk menjadi Islam yang lebih baik. Cuma kan kalau dilihat dari setiap orang ya pasti kita atau saya, ibu atau semua teman-teman semua pasti kan berdoa meminta sama Allah kan pasti caranya masing-masing gitu berdoanya. Cuman kalau untuk sama ibu ini adalah umur kita berdua yang pertama. Jadi makanya ya bisa lancar semuanya. Dan kalau ibu belum pernah soalnya kalau kita berdua, jadi kalau umroh ini kita ya. Jadi ini benar-benar kita memberanikan diri untuk kita umroh berdua, fokus ya, nggak ada beda-beda pendapat. Jadi fokus ibadahnya nanti kita lihat aja di awal-awal yang kita nggak tahu ya. Kembali lagi ke kalau kebanyakan artis kan hewan kurban itu lebih jauh hari. Kalau korban sendiri mungkin seperti apa sih yang misalnya kayak cuma sebulan sebelum hari ini atau gimana sih? Turun langsung atau mungkin lewat asisten atau manajer? Pertama lewat video, foto, terus sudah kita melihat fisiknya, aslinya, terus lihat beberapa pilihan gitu. Jadi di situ aku tuh bilang ini aja.
udah bilang iya ini aja. Tapi sharing dengan teman-teman artis lain nggak sih kok kayak misalnya Irfan, Raffi dan yang lainnya. Beda-beda. Kalau Irfan mah kan dia jualan sapi, ketemu sama dia Irfan sharing itu ditawarin namanya. Kalau Irfan Hakim, ya kalau Igun beda lagi, katanya dia nggak mau yang gede, dia maunya yang sapi yang dari Bima, tapi isinya daging semua. Ya beda-beda kan setiap orang. Kalau saya pokoknya yang saya inginkan adalah semoga dagingnya ini sampai ke tempat sasaran gitu ya, memang ini benar-benar mereka yang memerlukan. Jadi saya selalu bilang sama panitianya harus diseleksi banget ya, seleksi banget, nggak boleh asal-asalan gitu, karena masih banyak yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat mereka lagi